Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah robbil alamin. Berjumpa lagi dengan saya Adam Suci Abdullah, teman-teman semuanya yang ada dimanapun berada ya. Masya Allah, bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Puasa ketiga ya, Ramadan ketiga pada hari ini. Mudah-mudahan lancar dan tetap sehat selalu ya teman-teman. Baiklah teman-teman, seperti biasanya kita akan melanjutkan tausiah singkat kita akan membaca kembali buku materi pengajian setahun ya, seperti biasanya. Kalau pada video sebelumnya kita sudah membaca tentang subtema mengenai keutamaan puasa, dan pada subtema di edisi kali ini itu berjudul tentang kekhususan dan keistimewaan bulan Ramadan. Masya Allah sekali ya teman-teman, kita akan mengetahui apa saja sih keistimewaan dari bulan Ramadan ini teman-teman. Baik, langsung saja. Yang pertama, puasa bulan Ramadan adalah rukun keempat dalam Islam. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Tentunya ayat ini sudah sering kita dengarkan ya teman-teman. Kemudian sabda Nabi SAW yang berbunyi, Islam didirikan di atas 5 sendi, yaitu syahadat tiada sembahan yang hak selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji ke Baitul Haram. Kemudian ibadah puasa merupakan salah satu sarana penting untuk mencapai takwa ya, dan salah satu sebab untuk mendapatkan ampunan dari dosa-dosa kita. Kemudian pelipat gandaan kebaikan dan pengangkatan derajat ya. Allah telah menjadikan ibadah puasa khusus untuk dirinya di antara amal-amal ibadah lainnya. Firman Allah dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, puasa itu untukku dan aku langsung membalasnya, kata Allah. Orang yang berpuasa mendapatkan 2 kesenangan. Yang pertama yaitu kesenangan ketika berbuka puasa dan kesenangan ketika berjumpa dengan Robnya. Sesungguhnya bau mulut orang berpuasa lebih harum daripada aroma kasturi. Kemudian sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu ya. Masya Allah. Oleh karena itu, untuk memperoleh ampunan dengan puasa Ramadan harus ada 2 syarat berikut ini teman-teman. Yang pertama adalah mengimani dengan benar akan kewajiban puasa ini, kemudian mengharap pahala karenanya di sisi Allah Ta'ala. Kemudian keistimewaan bulan Ramadan yang kedua adalah pada bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan berisi keterangan-keterangan tentang petunjuk dan pembeda antara hak dan yang batil. Lalu yang ketiga, pada bulan ini disunahkan sholat tarawih nih, yakni sholat malam pada bulan Ramadan untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan khulafaur rasyidin. Sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, barang siapa mendirikan sholat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi rugi sekali ya teman-teman kalau kita meninggalkan atau melewatkan sholat malam seperti sholat sunnah tarawih ini ya. Kemudian yang keempat, terdapat pada bulan ini Lailatul Qadar atau malam yang mulia, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan atau sama dengan 83 tahun 4 bulan. Masya Allah, lama sekali ya teman-teman. Malam di mana pintu-pintu langit dibukakan, doa dikabulkan, dan segala takdir yang terjadi pada tahun ini ditentukan. Sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa mendirikan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu ya. Jadi kita nggak tahu nih di mana tepatnya malam Lailatul Qadar di Ramadan tahun ini. Jadi setiap malam kita usahakan untuk terus beribadah, memaksimalkan ibadah kita.
Malam ini terdapat pada 10 malam terakhir teman-teman, dan diharapkan pada malam-malam ganjil lebih kuat daripada malam-malam lainnya. Oleh karena itu, seyogyanya seorang muslim yang senantiasa mengharap rahmat Allah dan takut dari siksanya memanfaatkan kesempatan pada malam-malam itu dengan bersungguh-sungguh pada setiap malam dari ke-10 malam tersebut, dengan kita melakukan sholat, membaca Al-Quranul Karim, zikir, doa, beristighfar, dan tobat yang sebenar-benarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, mengampuni, merahmati, dan mengabulkan doa kita. Kemudian yang kelima, pada bulan ini terjadi peristiwa besar, yaitu Perang Badar, yang pada keesokan harinya Allah membedakan antara yang hak dan yang batil, sehingga menanglah Islam dan kaum muslimin, serta hancurlah syirik dan kaum musyrikin. Kemudian yang keenam teman-teman, pada bulan suci ini terjadi pembebasan kota Mekah Al-Mukarramah dan Allah memenangkan Rasulnya, sehingga masuklah manusia ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong, dan Rasulullah menghancurkan syirik serta paganisme yang terdapat di kota Mekah, dan Mekah pun menjadi negeri Islam. Pada bulan ini dibuka pintu-pintu surga, pintu-pintu neraka ditutup, dan para setan dibelenggu. Kemudian yang ketujuh, betapa banyak berkah dan kebaikan yang terdapat dalam bulan Ramadan. Maka kita wajib memanfaatkan kesempatan ini untuk bertobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan beramal soleh. Semoga kita termasuk orang-orang yang diterima amalnya dan beruntung. Perlu diingat bahwa ada sebagian orang, ya, semoga Allah memberinya petunjuk, mungkin berpuasa tapi tidak sholat, atau hanya sholat pada bulan Ramadan baik, ya. Orang seperti ini tidak berguna baginya puasa, haji maupun zakat. Sebab sholat adalah sendi agama Islam yang ia tidak dapat ditegakkan kecuali dengannya. Sabda Nabi Muhammad SAW, Jibril pernah datang kepadaku dan berkata, "Wahai Muhammad, siapa yang menjumpai bulan Ramadan, tapi setelah bulan itu habis dan ia tidak mendapatkan ampunan, maka jika ia mati, ia masuk neraka. Semoga Allah menjauhkannya, katakanlah amin." Lalu Rasulullah mengatakan amin. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Maka seyogyanya, waktu-waktu pada bulan Ramadan dipergunakan untuk berbagai amal kebaikan seperti sholat, sedekah, membaca Al-Quran, zikir, doa, dan istighfar, ya. Ramadan adalah kesempatan untuk menanam bagi para hamba Allah, untuk membersihkan hati mereka dari kerusakan. Juga wajib menjaga anggota badan kita dari segala dosa, seperti berkata yang haram, melihat yang haram, ya, mata kita mendengar yang haram, minum dan makan yang haram, agar puasanya menjadi bersih dan diterima. Dan orang yang berpuasa memperoleh ampunan dan pembebasan dari api neraka. Amin. Masya Allah. Tentang keutamaan Ramadan, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku melihat seorang laki-laki dari umatku terengah-engah kehausan. Maka datanglah kepadanya puasa bulan Ramadan, lalu memberinya minum sampai kenyang." Ya. Hadis riwayat Al-Hakim, At-Tirmizi, Ad-Dailami, dan At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, dan hadis ini hasan. Salat 5 waktu, kemudian ada lagi sabda Nabi Muhammad SAW, solat 5 waktu, solat Jumat ke Jumat lainnya, dan Ramadan ke Ramadan lainnya, menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan di antaranya jika dosa-dosa besar ditinggalkan. Hadis riwayat Muslim. Jadi teman-teman, hal yang fardu ini dapat menghapuskan dosa-dosa kecil dengan syarat dosa-dosa besar kita tinggalkan. Dosa-dosa besar yaitu perbuatan yang diancam dengan hukuman di dunia dan siksaan di akhirat. Misalnya zina, mencuri, minum arak atau mabuk-mabukan, ya, mencaci kedua orang tua, memutuskan hubungan kekeluargaan, transaksi riba, mengambil riswa atau uang suap, bersaksi palsu, serta memutuskan perkara dengan selain hukum Allah. Seandainya tidak terdapat dalam bulan Ramadan keutamaan-keutamaan selain keberadaannya sebagai salah satu fardu dalam Islam, waktu diturunkannya Al-Quranul Karim, serta adanya Lailatul Qadar yang merupakan malam yang lebih baik dari 1000 bulan, di dalamnya itu
niscaya itu sudah cukup. Semoga Allah melimpahkan taufiknya. Baik teman-teman, alhamdulillah sudah kita selesaikan tadi membaca subtema tentang kekhususan dan keistimewaan bulan Ramadan ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Insya Allah kita akan berjumpa di video selanjutnya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.